dialah yang mengatur semuanya, dialah yang merawat semuanya. Tapi semua orang, nyaris tidak sedikit orang yang akhirnya gagal untuk menuhankan Tuhan yang tadi dalam bentuk bahwa yang kusembah hanya Dia, karena sebab Dialah yang telah mengatur. Di ruang inilah maka Allah berkepentingan dalam tanda petik untuk menurunkan Islam. Jadi dia proyek Tuhan untuk siapa? Nah jawabannya, ketika dia untuk siapa, maka dia untuk manusia. Dia bukan untuk orang Arab. Masa gitu ya? Dia bukan untuk orang Mekah. Dia bukan untuk Bani Hashim. Dia bukan untuk seorang Muhammad saja. Dan kalau kemudian kita dapat mengaku sebagai seorang Muslim, maka Islam itu bukan cuma untukku, tapi dia harus lebih luas lagi. Dia untuk semua manusia. Sebagai apa? Sebagai rahmatan lil alamin. Jadi ketika sasaran Islam itu adalah manusia, siapapun selama dia manusia, dia pasti akan hidup dengan ajaran. Karena tadi saya mengatakan bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang disesuaikan dengan fitrah kemanusiaan manusia. Yang fitrah manusia itu mau manusia manapun, tidak ada perbedaan cara tertawa orang barat sama orang timur. Tidak ada perbedaan Fir'aun batuk sama Fir'aun yang dulu batuk sama Fir'aun sekarang batuk. Tidak ada perbedaan. Orang yang tinggal di rumah paling mewah sekalipun dengan orang yang tinggal di rumah yang rumahnya pun tidak ada orang yang menganggap itu rumah sekalipun, jika orang yang tinggal di rumah mewah itu buang kotoran, maka tidak akan jauh beda dengan kotoran yang dibuang oleh orang itu. Artinya titik kemanusiaan manusia di semua titik itu sama. Dan itulah Islam, satu-satunya ajaran yang menyentuh semua urusan kemanusiaan. Saya mengatakan dan saya berani mengatakan bahwa tidak ada agama yang seperti itu, yang dia ngurusi bagaimana kita muak. Coba carikan agama yang mengurusi bagaimana tata cara seorang menguak, bagaimana bahkan Islam menyentuh bagaimana seorang suami mendatangi istrinya. Islam bicara bagaimana seorang dikala sendirian di kamar mandi sana atau ketika dia buang hajat. Islam mengatur sampai ke ruang di mana tidak ada manusia lain kecuali kita sendiri. Kenapa? Karena sasarannya adalah manusia. Nah, karena sasarannya manusia ini artinya keterlibatan manusia sangat dominan juga. Iya, mau foto connect. Iya. Tapi sejauh mana manusia bisa menangkap pesan-pesan Tuhan itu kan begitu. Ada software, kalau saya bilang dalam sistem kepribadian kita ada software yang namanya fitrah. Sekuat dan sejauh apapun mereka menolak ajaran, makanya kita harus menarik ini. Antara Abu Bakar dengan Abu Jahal itu sama-sama tahu betul Islam itu apa. Ya. Yang Abu Bakar karena dia tahu betul Islam itu apa, maka dia menerima habis-habisan dan dia menggunakan semua potensinya untuk menjadi seorang Muslim yang benar. Abu Jahal dia tahu betul Islam itu apa dan dia menolak Islam itu habis-habisan dan dia mengerahkan semua potensinya untuk menghancurkan dan menyampaikan Islam. Itu persoalan kepentingan. Ketika seorang tahu betul Islam adalah sebuah ajaran yang benar, maka dia menerima itu. Karena dia tidak ada kepentingan yang dia merasa Tuhan akan berseberangan dengan kepentingannya. Ya. Tapi seorang seperti Abu Jahal, dia tidak mau betul. Karena Islam mengajarkan bahwa tidak ada beda seorang majikan dengan budaknya, seorang majikan dengan pembantunya, bahwa status kemanusiaan seseorang tidak beranjak lebih baik cuma karena dia punya kursi jabatan lebih tinggi dari orang lain atau orang lain tidak punya kursi jabatan. Bahwa status kemanusiaan seseorang tidak akan menjadi lebih hebat cuma karena dia jauh lebih kaya dari orang miskin. Status kemanusiaan manusia tidak akan lebih mulia cuma karena dia jauh lebih cantik. Cantik jelas itu cuma persoalan setipis kulit ari. Jadi persoalannya tidak ada orang yang boleh terpesona dengan apa yang terjadi di luar ini. Nah, di titik inilah Abu. Kenapa? Dia sudah kadung berada di kasta tertinggi garis sosial kemasyarakatan itu, dan dia punya sekian banyak budak dan dia tidak bisa bayangkan jika budaknya harus bersama dengan dia, makan bersama dengan dia, status kemanusiaan sama dengan dia. Oh, saya tidak mau ajaran agama yang seperti itu. Jadi banyak orang menolak kebenaran, bukan dia tidak menerima kebenaran itu sebagai sebuah kebenaran, tapi dia tolak kebenaran karena dia takut kebenaran itu akan berangus kepentingan dia. Nah, ini yang terjadi dengan banyak orang. Makanya sering saya mengatakan, ada berapa banyak perempuan yang mereka lebih suka berpakaian dan atau berpenampilan norak, ketika ditanya apakah Anda tidak tahu bahwa Islam menyuruh menutup aurat, saya tidak tahu. Tapi kenapa Anda tidak menutup aurat? Ada kepentingan lain yang dia tidak bisa mensesuaikannya dengan apa perintah Islam. Kenapa? Saya tidak bisa lebih terkenal kalau saya tutup aurat. Saya tidak bisa cari makan, Mbak, kalau saya tutup aurat. Saya terus terang, saya mau Islam dan saya terus terang saya rajin infak.
Cuma tolong Islam jangan ngatur cara saya cari makan bagaimana. Kenapa? Kalau Islam ngatur cara saya cari makan, saya tidak akan pernah bisa berimpang. Karena sumber cari makan saya haram. Oke, saya akan menjadi pemimpin yang benar, tapi tolong jangan tanya cara saya mengambil jabatan kepemimpinan ini. Kenapa? Karena sekarang zaman sudah rusak. Kalau kita nggak ngambil dengan cara rusak, kita tidak akan bisa duduk di sini. Islam belum menyatu dalam jiwanya. Itulah dia tadi, ketika dia tidak melihat Islam sebagai sesuatu yang menjadi kebutuhan dasar bagi dia. Jadi substansinya sederhana. Islam proyek Tuhan, kedua sasaran Tuhan dalam ajaran ini adalah manusia. Sekarang esensi Islam itu sebagai sebuah ajaran atau memang karena kebutuhan manusia terhadap aturan yang ada di situ. Allah ciptakan manusia ini kan ada perangkat kepribadian. Adam diciptakan, malaikat agak sedikit protes waktu itu kan. Ada jalur biha, mainun silun biha, wayasudikuna. Maka ini kok bisa? Ini ala bumala ta'ala. Aku lebih tahu ya. Nah, apa yang aku lebih tahu? Allah, kekhawatiran para malaikat sederhana waktu itu. Kekhawatiran mereka belajar dari pengalaman sejarah, ada sekian orang yang sudah turun ke bumi dan sekian hamba nanti itulah dalam satu tafsir mengalami kegagalan menjadi khalifah Allah. Ini manusia di mana? Maka wa'allama Adam al-asma. Ini titik lebih dan kasih tahu sama mereka apa yang terjadi. Oke, kira-kira begini. Saudara-saudara, ini kayu bisa jadi papan. Papan ini bisa jadi roti, bisa bangun rumah, bisa malaikat tidak pernah mempelajari itu. Dalam satu titik Adam lebih tinggi dari malaikat karena dia punya kelebihan akal pikir. Oke, ada satu software lain namanya nafsu. Ini nggak bisa dites di depan malaikat karena malaikat nggak punya nafsu. Iya. Bukan saingannya ya. Bukan saingannya, tapi malaikat. Kemana nih sekarang? Nafsu ini harus kalau istilah mobil dia apa? Tes jalan, tes drive. Nah, tes drive. Tes drive-nya nafsu itu harus di tempat di mana nafsu nggak bisa ngomong lagi. Maka dicarikan kuda. Oke, silakan nikmati semuanya. Ambil semuanya, tapi pada takra bahari saja. Jadi nafsu dikasih larangan. Nikmatin semua, tapi ini jangan. Ketika ini jangan, oke tidak ada masalah. Ketika ditanya gimana aman, oke tidak ada masalah. Tapi kemudian ada satu lagi makhluk pada nafsu yang kita juga miliki sekarang. Apa itu? Kekhawatiran jika nikmat ini hilang. Nah, ketika khawatir, setan masuk dari ruang itu. Setan bilang, ini gimana Adamnya? Gimana? Akhirnya apa? Tuhan itu ternyata menciptakan, menjadikan kondisi tidak akan kekal. Jadi, kalau kau mau kekal, makan. Apa yang membuat Adam jadi makan? Khawatir kalau sudah dicabut nikmat. Nah, ketika apa? Kita mau persilakan ibu dulu. Oh, ya udah silakan. Karena saya ngomong terus nanti kan. Ibu sudah begini. Kita saya belum selesai. Memahami rahmatan lil alamin di kitab Islam ini memang sangat luas pembahasannya. Bahkan yang semester harusnya ya. Ini kita cuma 1 jam. Baik, kita persilakan dulu. Ibu ada yang mau nanya, Bu? Oh, banyak juga yang mau tanya. Silakan. Iya, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tangerang ya. Ya. Ya, silakan. Ada sesuatu yang iya, terima kasih Ibu ya. Ya, ada satu lagi Ibu. Tapi banyak yang ya, silakan Ibu. Terakhir loh ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Silakan. Islam rahmatan lil alamin ini gimana gitu ya? Oke, dari perbedaan-perbedaan ini ya, kalau Ibu sudah bisa ditangkap ya. Iya, pertanyaan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung ditangkap pertanyaan. Iya. Tolak ukur sama banyak di masa. Kalau bicara tolak ukur sebagai rahmatan lil alamin kepada ajaran. Tadi saya sedang mencoba menerjemahkan definisi dan itu unik Islam. Saya sudah bilang
ketika kita bicara rahmatan lil alamin, nah ada satu kalimat yang ingin saya sampaikan bahwa kita tidak boleh terjebak untuk menyebutkan Islam adalah agama terbenar, terbaik, Terpaling. Refreshment. Ibu kalau ditanya Islam agama yang terbaik atau yang baik, terbaik. Karena kita memang belajarnya itu pertanyaan itu. Pertanyaan kita agama apa juga? Agama Islam terbaik atau baik? Dan sebutkan persentasenya udah bilang. Karena kita sudah itu kan. Berarti jawabannya terbaik ya? Akidah kita tidak pernah mengajarkan adanya kebenaran yang kebenaran al-haqqu min rabbik, kebenaran itu datang dari Tuhan pada yang Tuhan. Kedua, Islam ini wilayah keyakinan. Ini bukan wilayah teriakan, kampanye, propaganda, bukan. Ini bukan harus pasang baliho, tidak perlu. Ini adalah keyakinan yang harus menghujam ke dalam hati kita untuk mengatakan bahwa Islam agama yang benar, di luar Islam tidak ada. Jadi bukan agama Islam yang paling benar, tetapi agama Islam yang benar. Benar, Gitu, kan? di luar Islam tidak ada lagi kebenaran, tidak ada benar, tidak ada yang benar. Ini keyakinan ya. Pada wilayah Bahaya keyakinan. itu sensitif dong, Ustaz. Ini kita sedang saya tidak sedang bilang ya orang lain silakan punya keyakinan kita punya keyakinan yang kemudian itu membuat brand kita bahwa kita ini gimana? Kalau saya bilang Islam agama yang terbenar, otomatis saya mengerti ada kebenaran di luar Islam. Saya tidak boleh marah sama itu perempuan yang memakai pakaian tidak benar menurut Islam karena itu bukan kebenaran dalam Karena dia tidak boleh. Saya harus bilang cuma ini satu-satunya kebenaran. Tapi apa yang harus saya tunjukkan bukan teriakan, tapi pembuktian. Nah, pembuktian bahwa setelah saya mengakui Islamlah agama yang benar, saya harus menjadi duta Islam menunjukkan kebenaran itu dimanapun. Nah itu kata-kata kecil yang bisa saya sampaikan sementara untuk menjelaskan tolak ukur tadi, ya. Tolak ukur tadi bahwa sebenarnya hakikat